Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tabulat kah? Tabulat kah? Tabulatan? Bang, pesan kan? Pesan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannif rahimahullah ila an qala At-tarhibu min qatlil insan nafsahu au ghairuhu zulman musliman au muahadan. Ancaman daripada min qatlil insani nafsuhu, ancaman daripada bunuh diri atau membunuh orang lain secara zalim, atau orang kafir nang muahad. Artinya kafir muahad to bahari itu kan ada orang hendak masuk Islam, orang kafir toh. Jadi orang kafir nih itu diberi rasa aman oleh orang-orang muslim. Kenapa? Karena ini membayar atau menyetujui persetujuan terhadap pemerintah Islam. Nah itu, jadi kada boleh dibunuh juga. Orang kafir cuma ada boleh dibunuh. Kenapa? Karena ini ada mengganggu. Jadi orang kafir yang boleh dibunuh tuh orang kafir yang mengganggu. Orang gila kita mengganggu boleh aja dibunuh juga, ada berdosa ada. Tapi amun ketahuan pemerintah, ketahuan polisi, ya dipidananya nggak itu tuh. Tapi amun hukum agama ada berdosa. Kenapa? Karena ini mengganggu sifatnya. Nah, mencelakai orang lain dan sebagainya. Itu kalau dimatiin tidak apa-apa, ada berdosa dalam hukum Islam. Tapi amun ini kada mengganggu, nah ini kada boleh. Tapi amun sifatnya mengganggu, napa-napa kan nang menyebabkan orang mudarat intinya. Nah, boleh itu di dalam hukum Islam boleh. Dalam hukum negara tetap aja karena pasal kan. Qala Allah Ta'ala wala taqtulu anfusakum. Ujar Tuhan, jangan kalian bunuh diri. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah dengan kalian ini maha kasih sayang. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulma, barang siapa mengerjakan demikian itu udwanan karena permusuhan, wa dzulman karena kezaliman, fasawfa nuslihi nara, pasti kami masukkan inya itu ke neraka. Wa kadzalika 'alallahi yasira wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu adalah mudah bagi Allah. Nah, jadi kada boleh wa may yaf'al dzalika udwanan, permusuhan misalnya, kada boleh. Au zulman atau zalim. Nah, kayak Israel ini kan non Palestina itu zalim. Mereka ini membunuhi orang-orang Palestina, menjajah. Nah, jadi kada boleh. Jadi memang masalah agama, masalah akidah itu mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tuh ada harapan cocok. Orang Islam lawan orang lain Islam tuh ada harapan cocok. Inya kecemburuan ada di agama nih itu, di agama itu. Nah kayak di Israel tuh kan, agama Yahudi itu kalau melihat bubuhan Kristen di ibadah itu diludahinya. Tapi nah anehnya orang-orang Kristen Indonesia nih malah membela orang Yahudi sana. Kenapa? Karena memang posisi Islam ini dikerubuti orang. Inna dina indallah il Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam.
selain Islam itu ditolak. Itu ditolak. Jadi sembunyian agama itu di sisi Allah ada bujur. Manusia itu lain pulang kan karena nafsu dan sebagainya. Nah, ini amun kita bicara masalah apa yang diridhoi oleh Allah lawan sidin agama, innad dina indallahil Islam. Islam aja sebutin, nang lain kada. Masalah kepercayaan atau keyakinan itu urusan masing-masing manusia. Tapi Tuhan sudah mengatakan agama nang kau ketujui, agama nang kau terima, Islam aja jadi Tuhan. Nah itu tak. Nah jadi memang masalah agama ini itu kada harapan ada kecocokannya gitu nah. Mesti ada pertikaian terus. Dan yang memulai itu biasanya pihak orang non muslim terhadap muslim. Nah itu lihat di partai pian. Misalnya di situ banyak orang non muslimnya, mesti nang di cagar disingkirkannya nang muslimnya banyak. Partai udah kita nih. Nah, itu biasa sudah itu tuh. Biasa mulai baharinya. Walantarda angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ujar Allah tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani atau yang lainnya daripada selain Islam kepada kalian wahai orang Islam, sehingga kalian mengikuti agama mereka. Nah ini, sehingga kalian mengikuti agama mereka. Tapi politik bubuhannya nih itu, nang mana bukan Islam, ini merasuki orang Islam. Dibarinya supermi sebungkus orang supaya mendukungnya kan. Dibarinya baras 2 liter seorang supaya mendukungnya. Ah itu kan. Wa qala ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu lontarkan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan, baik dengan jabatan atau apapun juga. Nah ini ada boleh al-halaq bi imsaki an nafaqati fil jihadi bi tarki li'annahu yaqwal adu alaikum. Jadi ya Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian lontarkan tangan-tangan kalian itu kepada kebinasaan. Apa yang menjurus kepada kebinasaan? Apalagi binasa agama, jangan. Ya, jangan. Itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala wa la taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa seseorang yang mana itu diharamkan Allah illa bil haqq, kecuali alasannya benar. Qauluhu illa bil haqq wa huwa kufrun ba'da imanin, yaitu kekafiran setelah iman. Jadi orang Islam termasuk Kristen itu dibunuh ada apa? Itu menurut agama. Jadi kita bicara ini menurut agama kan. Wa zana ba'da ihsanin wa qatlun nafsi bil amdi bil amdil udwan, atau membunuh karena permusuhan. Nah, itu dibunuh juga. Man qatala qutila. Siapa membunuh dibunuh. Itu dalam Islam. Makanya di negeri Arab tuh kan bila membunuh dibunuh juga, bila mencuntan dikisos juga. Nah, jadi peraturan Islam ini memang kalau dijalankan sebaik-baiknya peraturan. Istilah nang korupsi itu ada harapan ada bang. Berapa kan ya orang nang korupsi misalnya nang 100 juta hukumannya mati, kok ada nang korupsi kan? Apalagi nang 1 miliar, apalagi nang 1 triliun kan? Tambahnya. Wa qala ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ujar Allah, barang siapa membunuh orang mukmin, orang beriman maksudnya sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal fiha pada neraka jahanam itu. Wa ghadiballahu alaihi, dan murka Allah atasnya. Wa la'anahu, kutukan Allah atasnya. Wa a'adda, dan menjanjikan Allah baginya azaban azimah, azab yang sangat pedih. Nah, makanya bukan Bani Israel itu kan hanyar matian sudah bau busuk luar biasa benar.
Bani Israel nang perang Palestina hanya matian, hanya dibungkus pakai pembungkus, baunya itu sudah luar biasa mengganggu benar. Tapi kebalikannya orang-orang yang mati syahid yang di Palestina itu bau harum. Nah, ini Allah nampakkan di sana tuh kan, harum benar, bau nyaman, bau busuk nang buan Israel tadi kan jangan bau kada nyaman tuh intinya. Bau bangkai hanya di apa, hanya dibungkus sudah bau bangkai, belum sehari lagi belum. Makanya mereka yang di sana itu berjuang itu harapannya ya syahid. Namun tolak ke Palestina misalnya empat berjihad takutan mati ya percuma. Jadi orang-orang yang empat perang di sana itu, orang-orang yang berjihad itu mereka memang menyiapkan dirinya untuk mati di medan perang, sehingga yang mereka raih itu adalah matinya mati syahid. Mereka meraih cita-cita mati syahid dan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah itu aja. Namun mengharapkan gaji, ada harapan nah sana ya Allah, karena penyawaan dijulung ke sana tuh. Penyawaan berapa banyak nyawa-nyawa yang ada ketahuan lagi, ada teridentifikasi lagi kah? Nah, kada diketahui lagi intinya. Ini orang ini orang ini ada kawal lagi tuh urus kan mati ya sudah. Ada kau dihitung-hitung. Baik dari pihak Israelnya atau pihak nang buhan Palestina atau nang membantu Palestina, ada kehitungan lagi nang mati ini itu. Terlalu banyak kan. Padahal maka damai-damai aja tuh, nyaman juga sedikit ya Allah, maka damai-damai aja. Orang Banjar itu bakal lahir itu kada jadi baras juga. Nah itu prinsipnya. Artinya menyakiti bukan menyamani. Kita hidup ini kan cari nang nyaman, maka kawat nang nyaman kita cari. Nang nyaman, nang menyamani kita. Ini amun sudah perang, sakit beratan, biar sugih nang kayak apa aja banyak duit, biar nang kayak apa aja banyak BC ini itu dapatnya perang hancur beratan. Kada gunanya lagi. Nyawa pun kada disayangi. Ini amun jurusannya ke surga kada apa-apa. Ini amun jurusannya ke neraka, maka bubuhan Israel nang ini melampaui benaran. Nah, itu. Makanya bukan sana itu kan masyarakatnya seorang kan kudeta ibaratnya lawan perdana menteri pimpinannya itu. Kenapa? Karena ini membawa sengsara lawan masyarakatnya. Ya tergantung pimpinan kan. Bila pimpinan perang. Ya pimpinan jangan. Ya pimpinan bakalah. Nah, itu tergantung pimpinannya. Ibaratnya tergantung presidennya tak. Dan presidennya panasan, ya nang serang aja. Dia mun orang kada membalas. Mun orang membalas kan bisa banget lagi pada nang serangan pertama. Nah itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istanibu sab'al mubiqat. Ujar Nabi, jauhi 7 nang membinasakan atau dosa besar. Mubiqat ini adalah dosa besar. Al-muhlikat minadz dzunubi wal kabair. Nah, itu jauhi daripada perbuatan dosa besar. Minadz dzunubil kabair, dosa-dosa besar. Mubiqat ini artinya. Kila ya Rasulullah wa mahunna. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, apa nang pian maksud dengan dosa besar itu apa? Qala, ujar Nabi, asyirku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Ini. Wasihru, sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa seseorang yang diharamkan Allah kecuali dengan benar alasannya. Hanya boleh. Inya nang ditangati membunuh itu adalah di dalam kitab ini padahal orang beriman. Amun orang kafir itu kada boleh juga.
Cuma orang kafirnya itu kada mengganggu lawan orang beriman. Tapi bila nya sudah mengganggu, dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh, ada apa? Di kampung misalnya ada lain orang Islam, anggap Cina, ada Islam pula, mengganggu di masyarakat ini apa-apa kan yang diulah-ulahnya, yang mengganggu intinya sifatnya. Ada yang jaga di kampung situ umpamanya nang wani seiko, dihintipakannya subuh, dibuatnya dalam karung, timbanya ke sungai, ada berdosa, kada berdosa. Ini hukum Islam. Ini yang ditangati Allah itu adalah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Garis bawahnya mukmin orang beriman. Amun orang kada beriman, apalagi sifatnya mengganggu orang yang itu kada beriman, mengganggu pula, itu boleh untuk dimati bahasa Indonesia, bahasa kitanya tak. Cuma bila ketahuan aparat dapat sidin ya masalah pula, itu tak. Wasihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa seseorang yang telah diharamkan Allah illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklu malil yatimi, memakan harta-harta anak yatim. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang maharagu anak yatim. Apalagi memanfaatkan atas nama anak yatim, misalnya mencari kesugihan bahasa kitanya. Proposal maju ini untuk anak yatim aja. Ujar orang, aku memberi anak yatim seikongnya 50.000 seorang, dipotongnya gana jadi 20 aja, 30 aja seninya. Nah, ini termasuk. Jadi berbahaya juga maharagu anak yatimnya amun kada amanah orangnya. Tapi amun inya amanah, ujar Nabi, anak wa kafilul yatim kahataini bil jannah. Nang kaya jari tengah lawan jari telunjuk. Aku lawan orang nang maharagu anak yatim ya Nabi kahataini. Nah, nang kaya dua gini nah bil jannah. Artinya parah benar lawan Nabi. Kenapa? Karena inya bujur-bujur menjaga dan amanah. Tapi kebalikannya, bila inya memanfaatkan, membunguli, menipu dan sebagainya atas nama akan, ini adalah termasuk 7 daripada dosa besar. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, nah memakan riba. Memakan riba ada boleh juga. Jadi riba ini termasuk 1 daripada dosa besar. Riba. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari di medan perang. Nah, ini kada boleh. Di zaman sahabat tuh kan lawan Rasulullah ketika menghadapi perang terhadap orang kafir, itu ada di antara mereka itu nang lari dari medan perang. Kenapa lari? Karena inya hendak hidup aja lagi, takutan mati. Orang menyerang musuh orang-orang kafir, inya buka di belakang. Nah, ini Nabi adalah termasuk dosa besar juga, melarikan diri daripada medan perang. Jadi intinya menurut agama bagus mati ketimbang lari daripada medan perang. Nah, mati syahid kan, surga sudah jelas tuh. Dibangkitkan karena di waktu dihidup akan dibangkitkan kembali, digiring ke padang mahsyar, baunya bau harum. Orang-orang nang mati syahid itu, nah luar biasa. Wa qadbul muhsanatil mu'minatil ghafilati, dan menuduh perempuan-perempuan orang beriman melakukan perbuatan zina. Bebiniannya bagus-bagus saja dituduh selingkuh. Nah, ini kada boleh juga, termasuk dosa besar. Atau bebinian menuduh laki-laki. Nah, ikam nang ini aja, main serong, padahal kada dah. Nah, ini termasuk dosa besar. Memfitnahinya nang itu, nah termasuk dosa besar. Jadi ini daripada 7 dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar syirik
sihir, membunuh orang lain tanpa benar, memakan harta anak yatim, makan riba, lari di medan perang, menuduh bebinian yang baik-baik, orang-orang beriman melakukan perselingkuhan. Gopilatnya artinya ada melakukan, gitu, udah melakukan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasai. Wa rawahul Bazzar bi ikhtilafin. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Man qatala mu'ahadan ay man lahu ahdun bi aqdi jizyatin aw hadanatin min sultanin aw amanin min muslimin. Mu'ahadan itu orang kafir, cuma ini hidup di negeri Islam dan membayar pajak. Jadi kisahnya pajak itu orang kafir aja yang bayar. Bahari, ini disamakan pemerintah kan? Karena negara kita ini lain negara Islam juga, Pak. Jadi di dalam kitab ini, yang membayar pajak itu orang kafir aja. Namun orang beriman kada. Nah, tapi mereka tuh bayar zakat. Nah, kayak di Arab Saudi tuh, atau di negara-negara Islam, itu pajak kada diambil. Ada istilah pajak rumah, pajak kendaraan. Apalagi pajak makan di warung kayak kita nih kan, sarbannya pajak. Untung bakantut kada dipajaki juga ya Allah. Sarabanya dipajaki. Tapi kalau di negara Muslim itu nang dipajaki itu orang kafir aja, orang kafir yang dipajaki. Tapi yang orang Islam kada ada istilah pajak. Negara Islam tentunya lah, kita ini kan negara Islam. Nah itu tuh. Dan orang-orang Islam itu membayar pajak zakat. Nah, amun kita orang Indonesia ini dua, bayar zakat iya, bayar pajak iya. Nah, itu dua. Bayar pajak urusannya ke pemerintah, bayar zakat urusannya untuk negeri akhirat. Coba pian kada bayar pajak. Uja polisi, mana STNK ikam? Mana anu ikam? Bah, ini mati nih, hilangnya. Nah, bermasalah lah. Padahal hanya sehari terlambat. Hanya sehari terlambat hilangnya karena sudah gara-gara terlambat saja bayar pajak. Atau misalnya kendaraan pian mati, tujuh ke Banjarbaru, rupanya di Padang Sunyi itu bubuhannya berajian, dan pian tujuh mulai rumah hendak keluar, niat pian tuh hendak membayar pajak kendaraan ini. Mana surat? Ini surat. Dilihatina mati aja. Aja pian anu pae ulun ni hendak membayar pajak anu sanana. Ada kawa di sini. Ikam dapat kami sudah. Nah, jadi main kucing-kucingan pada. Ada ulun ni hendak membayar pajak. Ini ulun jalan ni hendak bayar pajak. Menghidupi kendaraan yang ini nah. Ada aja sih dena ikam anu karena sudah kaduit dulu bilang bare anyar. Nah, kan kayak itu modelnya udah kita. Duit dulu ya. Namun dalam Islam ada, jadi bayar zakat saja. Artinya bayar zakat itu kan siapa yang bisa harta lebih sampai nisabnya sudah. Nah itu mengeluarkan zakatnya dan diserahkan ke Baitul Mal. Di negara Muslim itu ada pengarannya Baitul Mal. Nah karena Baitul Mal ini mengurusi gasan orang fakir miskin dibagiakannya, gasan nang asnafi samaniyah gasan fisabilillah, nang kayak nang perang fisabilillah nih, itu masuk sudah, dan lain sebagainya. Fakir miskin, ibnu sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Makanya di Makkah itu kan musim haji itu banyak nasi gratis. Ya mungkin dari duit pajak itu diputarnya, mungkin dah. Atau waktu kita haul guru sekumpul dah, memakani orang-orang nang pakai duit zakat boleh.
Ibnu Sabil, karena di dalam Quran itu dikatakan Ibnu Sabil itu artinya orang yang melakukan perjalanan jauh, yang tentunya lebih daripada 80 km. Uji orang sugih, nah duit Jakarta nah biasa memakani nih bubuhannya, ada kan pos biasa memakani bubuhan nang tamu gue sompol nah, lawan duit Jakarta aja boleh. Kenapa? Karena Ibnu Sabil masuk situ sudah. Hendak orang sugih makan boleh, hendak orang susah boleh, hendak bungkus kayaknya bungkus akan siapakan plastik. Asal jangan kesan berjual lagi ya Allah, itu kesan berjual ada awal. Nah itu boleh. Nah ini kisahnya di sini, bahwasanya kada boleh membunuh atau memati orang kafir yang hidup di negara Islam, inya itu bayar pajak, taat peraturan pemerintah bahasa anunya, pemerintah Islam. Waman qatala muahadan, ujar Nabi, barang siapa memati orang kafir nang taat peraturan Islam tadi, hidup di negeri Islam. Muahadan nantinya bahasa Arabnya apa itu muahadan? Orang kafir nang hidup di negeri Islam tapi inya membayar pajak. Bayar pajak artinya pajak kehidupan inya tuh nah, supaya jangan diganggu, supaya inya boleh berusaha juga. Berapa pajaknya setahun? Aku hidup di sini, ujar yang lain Islam nih, hidup di negara Islam. Ujar pemerintahnya, ikam bayar setahun 1 ikong salawi juta saban tahunnya. Bayar. Berapa jumlah keluarga ikam? 4, maka 100 juta saban tahun. Akor sudah, baik sudah, menjalankan sudahnya. Nah ini kada boleh dimati, bahkan dipelihara. Kenapa? Karena ia taat peraturan. Nah tapi misalnya orang lain Islam, hendak Buddha kah, hendak Hindu kah agamanya, hendak Kristen kah, sifatnya nih mengganggu benar. Artinya mengganggu tuh baik secara fisik ataupun nang macam-macam. Nah itu boleh diculik. Nah itu tuh boleh diculik, buat dalam karung di meja sungai ya. Ada apa? Ada berdosa. Waman qatala muahadan, barang siapa ujar Nabi membunuh orang kafir nang muahad tadi, nang taat peraturan tadi, lam yarih raihatal jannah, inya kada harapan mencium bau surga. Nah bau surga. Ini orang kafir, apalagi orang beriman. Orang kafir ya tuh dilindungi karena ini baik. Wa inna rihaha, sesungguhnya bau surga itu Nabi yujadu min masirati arba'ina aman, bisa tercium sudah perjalanan 40 tahun. Oh iya benar ya Allah, 40 tahun kita di jalan. Artinya habis dunia dikelilingi, ada mencium aja bau surga, apalagi orang beriman tadi kan biasanya. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'in aman, sesungguhnya bau surga itu bisa dicium daripada perjalanan 40 tahun. Rawahul Bukhari wal lafdhu lahu wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Nasai ila annahu qala man qatala qatilan min ahli dhimmah. Nah ini atau kata-katanya ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu nang dilindungi bahasa ditanya kan. Nang kayak bubuhan turis lah, bubuhan turis. Anggap turis Amerika datang ke kita sini. Nah ini masuk ke negara kita ini kan bayar iqomah, bayar pajak, bayar ini, bayar itu. Nah itu dilindungi oleh negara, tidak boleh diganggu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa bin nari jahannam yataradda biha khalil muhalal biha abada, nasallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ujar Nabi bunuh diri, betimbai mulai gunung, naik ke gunung, betimbainya ke bawah, bunuh diri itu artinya. Maka inya di neraka nangka itu salawasan.
naik ke gunung ketimbang mati, naik pulang ketimbang mati. Nah, itu bang gawiannya, siksanya tentang itu. Nah, itu kada boleh. Intinya bunuh diri itu kada boleh. Lainnya kayak bukan Cina kan, lainnya frustasi, banyak masalah, bunuh dirinya. Kenapa? Kan ini kada beriman. Namun orang beriman kada boleh. Kebanyakan masalah, kebanyakan ini, kebanyakan itu kan betul-betul sudah ada menyandang lagi nya bunuh dirinya. Tapi amun orang beriman dilarang, disuruh untuk bertaubat, disuruh untuk beristighfar, disuruh untuk bebersih diri. Nah, itu. Wa man tahassa summan faqatara nafsahu, barang siapa minum racun bunuh diri, fasummuhu biyadihi yatahassahu binari jahannam khalidan mukhallan fiha abada. Makanya di neraka jahanam enggak itu juga gawiannya. Dan kita dijaga Allah Ta'ala ya Allah, dan kita dilindungi Allah Ta'ala, iman kita disempurnakan Allah, dijaga iman kita, diselamatkan kita dunia akhirat. Nah itu kan. Wa man qatala nafsahu bihadidin. Nah ini pakai lading, pakai mandau, pakai pedang, macam-macam. Hadidnya dia besi atau pakai tembakan, umum aja. Jadi Nabi ini umum, karena zaman Nabi itu kan gak ada tembakan, itu gak ada. Jadi barang siapa bunuh diri pakai lading atau pakai besi, intinya macam-macam besi, ada lading, ada belati, ada pisau, ada keris, ada mandau, macam-macam, ada tembakan peluru besi juga. Fahadidatuhu biyadihi yatawajjahu biha bi batnihi binar jahannam khalidan mukhallan biha. Nangka itu selawasan dia di neraka. Wah, ini ancaman orang bunuh diri. Makanya orang itu apabila banyak masalah, frustasi, udah beberapa majelis saja, 4 berzikir, 4 beristighfar, 4 muhasabatun nafas. Artinya introspeksi diri. Itu introspeksi diri. Apalagi kalau bangun tengah malam, beristighfar di situ, berenung sejenak. Apa tujuan hidup? Apa maksud hidup? Berapa lagi sisa hidup? Muhasabah. Muhasabah itu hanya berhitung. Hidup berapa tahun lagi? Tahu kan? Sehingga di situ melahirkan yang namanya taubat, taubatan nasuha, taubat lawan Tuhan. Jadi ya berenunglah, merenungkan. Artinya banyak namatian sudah, aku masih hidup, alhamdulillah. Banyak sudah nanggulikan anum pada seorang, aku masih hidup, alhamdulillah. Dan aku kada tahu berapa sisa umurku lagi. Nah, dan aku berusaha untuk baik dan terus baik, berusaha untuk taat lawan Tuhan dan terus taat lawan Tuhan. Berusaha, yang ada berusaha itu berusaha harus kada ada ampi-ampihnya. Kalau bang sudah kawa istiqomah misalnya lo cakah, nah aku ahli ibadah aja, nah aku ahli Quran, nah aku ahli salawat, nah aku kada kawa itu. Jadi sifatnya berusaha dan terus berusaha. Sehingga di situ dilajari di dalam Al-Qur'an itu ingin berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima ibadah kami, terima sedekah kami, terima kebaikan kami, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami. Innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi sifatnya itu merendah lawan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga Allah di kehidupan kita, iman kita, anak bini kita, keluarga kita, diselamatkan kita dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.